Cek 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 cek. Halo sobat anime. Sorry baru bisa upload lagi coy. Kemarin gua hari Minggu liburan. Waduh, ke Sungai Hijau. Waduh. Tempat hiburan warga Pekanbaru. Jadi ya gitulah. Tinggal di Pekanbaru nggak ada tempat hiburan. Lu bayangin hiburan di parit. Waduh. Sungai, anak sungai. Jadi ya gitulah. Dan sekarang karena ada kesempatan udah back to normal, langsung aja kita gaskan lagi dah Shelang. Dan seperti yang biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dah yuk langsung aja kita gaskan. Ini jam 16.14, edan panas. Baru balik gawe, langsung aja take voice, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia melakukan sebuah provokasi kepada keluarga Su di hadapan keluarga Su itu sendiri. Bahkan saat ini Shelang dia berani memprovokasi dan juga membenarkan setiap rumor yang ada di luar sana kalau dia akan menyingkirkan keluarga Su di hadapan patriark keluarga Su itu sendiri, yaitu Sunan. Bahkan saat ini Shelang dia juga tanpa rasa malu sedikit pun, dia pun menemui satu persatu pejabat yang datang di dalam sebuah pertemuan. Karena saat ini Kaisar memanggil para pejabat dan juga para penasehatnya untuk membahas tentang apa yang telah dilakukan oleh utusan dari kerajaan Qian. Dan untuk Shelang dia pun menemui satu persatu para pejabat untuk melakukan aksi pemakzulan kepada keluarga Su yang bertanggung jawab atas kebakaran yang sebelumnya. Dan hal itu pun dilakukan oleh Shelang menemui satu persatu dari mereka, baik yang kenal maupun gak kenal, ditemui satu persatu oleh Shelang. Bahkan ketika para pejabat mereka semua udah berkumpul dan jumlahnya banyak, di sini Shelang tidak lagi menemui satu persatu, tapi dia langsung mengumumkan di hadapan mereka semua untuk tidak lupa melakukan sebuah pemakzulan kepada keluarga Su. Ucap dari Shelang. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Shelang membuat Su Jian dia pun benar-benar kesal dengan Shelang. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera melapor kepada pihak keamanan untuk segera menyingkirkan Shelang. Sedangkan untuk Sunan dia pun tahu apa yang dilakukan oleh Shelang adalah sesuatu yang memang diizinkan oleh Kaisar, bahkan didukung oleh Kaisar. Karena saat ini Shelang dia tidak diusir, yang artinya Kaisar dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Shelang. Dan itu juga membuat Sunan dia pun tahu kalau Shelang sungguh sangat luar biasa, kejam, berani, dan sungguh sangat mengerikan. Dia benar-benar mengerikan. Ucap dari Sunan yang sadar betul sikap provokasi yang diberikan oleh Shelang didukung oleh Kaisar, yang artinya Kaisar ada di belakang dari Shelang. Karena memang apa yang dilakukan oleh Shelang mendukung kebijakan baru dari Kaisar untuk dapat menyingkirkan keluarga Su, menyalahkan ini semua kepada keluarga Su. Namun melihat apa yang dilakukan oleh Shelang di sini, seorang Kazim yang memang sebelumnya telah diminta oleh Kaisar untuk memanggil Shelang di sini, dia pun membiarkan Shelang melakukannya. Dia sengaja membiarkan ini semua agar Shelang dia nantinya mendapatkan hukuman yang jauh lebih mengerikan dari apa yang telah dia lakukan. Dan hal ini pun sengaja dilakukan oleh Kasim ini untuk membuat Shelang mendapatkan hukuman yang lebih dari Kaisar. Dan di sini hakim ini dia pun langsung melaporkan kembali kepada Kaisar atas aksi yang dilakukan oleh Shelang yang melakukan sebuah provokasi meminta kepada para pejabat untuk memakzulkan keluarga Su. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Kasim itu membuat Kaisar dia pun melirik tajam. Tapi di sini Kaisar dia pun mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Shelang sungguh sangat berani dan luar biasa. Ucap dari Kaisar. Bahkan saat ini Kaisar dia juga mengatakan kalau Shelang sungguh sangat edan dan dia ingin melihat lebih jauh apa yang akan dilakukan oleh Shelang. Dan hal itu pun membuat Kasim itu dia pun bingung dengan apa maksud dari Kaisar. Tapi tidak dengan Kasim senior ataupun Kasim tua ini. Dia pun tahu apa yang ada di pikiran dari Kaisar karena dia memang sudah lama berada di sisi dari Kaisar. Di sini Kaisar dia terlihat marah dengan apa yang dilakukan oleh Shelang. Tapi nyatanya apa yang dilakukan oleh Kaisar itu adalah kebalikannya. Karena Kaisar ketika dia terlihat senang, itu artinya Kaisar marah. Tapi ketika Kaisar terlihat marah seperti ini, justru ini adalah dukungan dari Kaisar kepada Shelang. Dan untuk Kaisar, dia tidak mengirim pasukan penjaga untuk menghentikan Shelang. Dia membiarkan Shelang melakukan aksinya, melakukan sebuah provokasi di luar sana. Dan untuk Kaisar kan juga udah cukup. Di sini Kaisar yang meminta kepada penjaga untuk segera membawa Shelang ke dalam. Yang membuat Kasim ini dia pun sungguh sangat senang. Dia pikir kalau Kaisar akan segera menghukum Shelang. Dan dia langsung mengumpulkan pasukan pribadi milik Kaisar untuk segera menangkap Shelang. Dan itu membuat Kasim senior dia pun merasa kalau ini agak sedikit kasihan
untuk Kasim muda ini yang gak paham betul dengan karakter dari Kaisar. Dan benar saja kini pasukan penjaga mereka pun langsung menangkap Xilang untuk segera dibawa ke dalam untuk dapat bertemu dengan Kaisar. Tapi tentunya Xilang harus mendapatkan hukuman dulu. Sedangkan untuk Kasim senior, dia pun kini mendekati patriark keluarga asuh, yaitu Sunan. Dia meminta kepada Sunan untuk berdiri, janganlah berlutut. Namun di sini untuk Sunan, dia pun bersikap seolah-olah dia adalah orang tua yang rapuh, lemah, dan dia kini dipinta oleh Kasim ini untuk segera masuk ke dalam ruang pertemuan. Dan untuk Pak Tua Sunan ketika dia masuk ke dalam ruang pertemuan di sini, dia pun langsung menyapa putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Dan untuk pangeran ketiga dan juga putra mahkota, mereka juga menunjukkan rasa hormatnya kepada Sunan. Yang artinya Sunan memang sungguh sangat kuat dalam hal diplomasi politik. Namun kedatangan mereka semua yang telah berkumpul di dalam ruang pertemuan di sini, Kasim muda dia pun membacakan dekret yang diberikan oleh Kaisar kalau Xilang harus dihukum karena Xilang telah membuat sebuah keributan di depan ruang pertemuan. Dan untuk hukuman dari Xilang adalah 30 cambukan. Dan benar saja kini ketika Xilang dia dihukum dar. Pura-pura sakit aja, dia pun terlihat masih santai aja. Mukanya biasa aja ketika dia dicambuk. Tapi ketika cambuk ke-30 dar, barulah dia menjerit kesakitan karena ada sesuatu yang meleset kena sedikit bagian lehernya hingga membuat Xilang dia pingsan sejenak. Waduh. Dan setelah Xilang dia diangkat, di sini Kasim itu dia pun melaporkan kepada Kaisar kalau Xilang udah dihukum, yang membuat Kaisar dia ingin bertemu dengan Xilang. Dan benar saja kini Xilang dia pun dipanggil bertemu dengan Kaisar, di mana Xilang juga ditemani oleh pangeran kelima. Dan untuk Kaisar dia pun meminta kepada pangeran kelima untuk keluar karena dia ingin berbicara dengan Xilang. Dan kenapa Xilang melakukan ini semua? Karena dia ingin bertemu langsung dengan Kaisar. Dan untuk Kaisar, dia pun bertanya kepada Xilang apakah Xilang sudah tahu apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia miliki. Dan untuk Xilang, dia pun mengatakan kalau dia memang tahu apa yang dia lakukan. Dia juga mengakui kalau dia udah salah. Bahkan saat ini Xilang, dia mengaku kalau dia adalah seorang mahasiswa, yang membuat Kaisar agak sedikit kesal juga. Mahasiswa? Hei, sejak kapan kau memiliki gelar kehormatan? Ujar dari Kaisar. Di sini Kaisar juga bertanya kepada Xilang, apakah Xilang yang mengatur pembakaran dari kuil suci? Ya, rambut dari Xilang. Mendengar Xilang yang tidak membantah, tentunya membuat Kaisar dia pun bingung. Kok iya, bisa aja Xilang mengaku begitu mudah. Dan itu membuat Kaisar dia juga bertanya kenapa Xilang membakar kuil suci. Dan untuk Xilang dia pun mengatakan ini semua dia lakukan untuk dapat menyelamatkan Muncong dan juga menghancurkan keluarga Su. Lantas, apakah kau tahu apa kejahatanmu? Ya, aku seharusnya tidak menggunakan Putri Ningyan, ucap dari Xilang. Namun ketika Kaisar dia ingin berbicara lebih panjang lagi, di sini seorang Kasim dia pun datang melaporkan kepada Kaisar kalau pertemuan akan segera dimulai. Dan itu membuat Kaisar dia meminta kepada Xilang untuk tetap berlutut di tempat ini selama dia mengadakan pertemuan dulu. Dan ketika Kaisar sudah pergi, Xilang dia pun berdiri. Dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Kaisar sebelumnya. Padahal Kaisar meminta kepada Xilang untuk berlutut, tapi dia kagak peduli. Namun melihat Xilang yang berani membantah apa yang diucapkan oleh Kaisar, membuat Kasim ini dia pun kesal dengan Xilang. Hei, kau beraninya kau berdiri, ucap dari Kasim itu. Tapi untuk Xilang, dia nggak peduli dengan itu semua. Melihat Xilang yang berani, tentunya membuat Kasim ini dia pun kesal dan dia meminta para penjaga untuk segera menangkap Xilang dan harus dihukum. Dan benar saja kini Xilang dia pun ditangkap. Dan ketika Xilang akan digampar yang ada Kasim itu dihajar sama Putri Ningyan yang tiba-tiba saja datang. Dan kedatangan dari Putri Ningyan tentunya membuat mereka semua pun langsung panik dan mereka semua langsung berlutut. Dan untuk Putri Ningyan dia pun meminta kepada penjaga untuk segera keluar dari dalam ruangan ini. Dan di sini Putri Ningyan dia pun juga bertanya kepada Xilang, apakah Xilang baik-baik saja? Yosh, ucap dari Xilang, karena dia menggunakan pelindung yang telah diberikan oleh Tuan Putri. Jadi buntutnya baik-baik saja, yang membuat Tuan Putri dia pun senang ketika Xilang nggak kenapa-kenapa. Tapi dia juga mengakui kehebatan akting yang diberikan oleh Xilang yang sebelumnya. Teriakan yang terakhir yang diberikan oleh Xilang sungguh sangat luar biasa, terlihat sangat realistis, yang membuat Xilang dia pun kesal karena itu benar terjadi. Karena kena nih. Jadi dia benar-benar teriak kesakitan sebelumnya, bukan acting, ucap dari Xilang. Nah itu membuat Tuan Putri dia pun tertawa. Namun melihat Xilang dan juga Tuan Putri yang terlihat cukup akrab, membuat Kasim ini dia pun kesal. Dia nggak menyangka kalau ternyata Xilang memiliki sebuah hubungan dengan Tuan Putri. Dan dia berencana untuk melaporkan ini semua kepada Kaisar agar Xilang dia dapat dihukum.
Namun ketika Kaisar sedang melakukan sebuah pertemuan di sini Xilang dan juga Tuan Putri, mereka pun berbincang-bincang sejenak. Dan di sini Tuan Putri juga bertanya kepada Xilang apakah Xilang mencoba untuk dapat mengambil kesempatan di dalam pertemuan mereka yang sebelumnya ketika dia menepuk aset yang dia miliki. Tentunya tidak. Di sini Xilang dia pun membantah itu semua. Nggak mungkin dong, masa iya dia berani melakukan hal itu. Dia nggak mungkin mengambil sebuah kesempatan, tapi yang dia lakukan ini adalah murni dari persaudaraan. Bahkan sebelumnya ketika kau membuka celanamu, aku tidak mengambil sebuah kesempatan apapun itu kan, ucap dari Xilang. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Tuan Putri. Tapi di sini Xilang pun mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Xilang itu murni dari tali persaudaraan. Jadi nggak mungkin ada hal seperti itu, ucap dari Xilang. Dan kini dia kembali menepuk aset dari Tuan Putri untuk dapat menunjukkan persaudaraan, bukti persaudaraan. Dan itu membuat Tuan Putri dia pun dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Xilang. Ketika Xilang dia pun mengatakan apakah aku mengambil keuntungan dari dirimu? Tidak, ucap dari Tuan Putri. Namun untuk Xilang dia pun mencoba untuk dapat membalikan keadaan, di mana dia mengatakan, apakah jangan-jangan Tuan Putri yang memiliki sebuah perasaan kepada dirinya? Nah itu membuat Tuan Putri dia pun panik. Dia pun bersumpah kalau dia nggak memiliki perasaan apapun kepada Xilang. Dan jika dia memiliki sebuah perasaan, maka petir akan menyambar dan duar. Petir pun datang dong. Dan tentunya hal itu membuat Tuan Putri jadi panik. Namun melihat keakraban yang dilakukan oleh Xilang dan juga Tuan Putri membuat Kasim ini yang nguping, dia pun benar-benar kesal. Namun di dalam pertemuan itu sendiri saat ini Kaisar ketika dia datang di hadapan mereka semua, dia pun mengatakan apa yang telah terjadi kepada kuil suci. Dan ini adalah sebuah aib bagi kekaisaran mereka. Dan itu membuat Kaisar dia pun benar-benar marah geram dengan apa yang dilakukan oleh utusan dari kerajaan Qian. Nih Kaisar dia pun benar-benar marah seperti petir yang menggelegar, ucap dari Kaisar. Dan itu juga mulailah membuat orang-orang, para penasehat mereka mulai berakting lebay, di mana mereka mulai menangis dengan apa yang dilakukan oleh kekaisaran Qian yang sangat-sangat keji, membakar kuil suci yang mereka miliki. Dan ini adalah sebuah penghinaan bagi kekaisaran mereka. Dan biasalah para penasehat ini mereka semua bersikap lebay. Dan setelahnya mereka pun mulai melaporkan. Mereka mulai melaporkan keluhan-keluhan mereka tentang kekaisaran Qian. Dan itu membuat Kaisar dia pun tahu kalau ini semua bisa dimanfaatkan oleh Kaisar untuk menekan keluarga Su. Dan itu membuat Kaisar juga bertanya kepada mereka semua, kepada para penasehatnya, tentang apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Namun untuk Kaisar sendiri, dia juga tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi putra mahkota dan juga pangeran ketiga untuk dapat menekan keluarga Su. Karena mereka juga tahu ini adalah sebuah kesempatan untuk memakzulkan keluarga Su, mengingat keluarga Su mereka yang bertanggung jawab atas kekaisaran Qian. Hingga membuat Kaisar dia pun menunggu siapa yang akan melakukan nota protes terlebih dahulu. Dan nyata dua fraksi kelompok putra mahkota dan juga pangeran ketiga mereka pun langsung maju bersama-sama untuk memberikan pendapat dari pihak mereka berencana untuk memakzulkan keluarga Su. Tapi ketika dua utusan akan melakukannya, tiba-tiba aja di sini Sunan dia pun langsung nyuri start. Dia pun langsung mengambil start dan dia mulai meraung-raung dan dia mulai menangis-nangis dan dia pun mengatakan kalau ini semua dilakukan oleh kerajaan Qian dan ini adalah tanggung jawab dari keluarga Su. Bahkan saat ini Sunan dia pun mengatakan kalau dia pun siap untuk dapat turun dari posisinya sebagai seorang marquess. Dan dia tahu kalau ini semua adalah salah dari keluarga Su yang tidak becus dalam mengurus para utusan itu. Dan itu membuat Sunan dia pun menangis dan dia pun mengatakan kalau ini adalah salah dari dirinya dan dia meminta hukuman dari Kaisar, ucap dari Sunan. Bahkan saat ini dia pun berlutut di hadapan dari Kaisar dan dia pun memohon kepada Kaisar untuk memberikan hukuman kepada dirinya, yang membuat Kaisar yang berkesal dengan Sunan karena apa yang dilakukan oleh Sunan adalah sesuatu yang benar-benar sangat amat menyebalkan. Karena dengan cara seperti ini, ketika Sunan dia menyerahkan dirinya sendiri, itu membuat Kaisar nggak bisa menghukum Sunan, tidak bisa menjatuhkan Sunan, karena itu akan membuat citra dari Kaisar semakin rusak. Karena dengan cara seperti ini maka Sunan dia akan mendapatkan simpati dari orang-orang dan dia akan mendapatkan simpati dari semua pihak karena dia telah mengakui kesalahannya. Dan tentunya itu akan membuat Kaisar mau tidak mau harus membujuk Sunan. Dan untuk Sunan sendiri, dia pun tahu kalau dengan cara mengakui kesalahan sebelum orang lain yang menyalahkan dirinya, itu akan membuat dirinya ada di posisi yang lebih menguntungkan. Dan untuk Kaisar,
Mau nggak mau dia harus membujuk Sunan. Di mana Kaisar pun mengatakan kalau ini bukan kesalahan dari Sunan, jadi semua baik-baik saja, ucap dari Kaisar. Dan hal itu pun senada dengan apa yang ada di pikiran dari putra mahkota dan juga pangeran ketiga. Karena ketika mereka ingin menjatuhkan Sunan, tentunya mereka harus memiliki sebuah tuduhan yang sangat amat kuat. Tapi ketika Sunan dia mengakui kesalahannya, itu akan membuat mereka sulit untuk dapat menekan keluarga Su. Karena citra yang dimiliki oleh keluarga Su nantinya akan semakin baik. Bayangkan saja, ini orang sudah mengaku salah tetap dihukum keras oleh Kaisar. Tentunya itu akan membuat citra keluarga Su semakin tinggi di masyarakat. Dan tentunya itu akan sangat sulit bagi Kaisar untuk dapat menekan keluarga Su nantinya. Dan hal itu pun membuat Kaisar nggak punya pilihan lain selain dia mengangkat kembali keluarga Su. Pun di sini Kaisar dia juga bertanya kepada Sunan lantas apa yang harus dia lakukan. Apa pendapat dari patriark keluarga Su? Ucap dari Kaisar. Dan untuk Sunan dia pun mengatakan kalau setiap anggota delegasi yang dikirimkan oleh kerajaan Kian adalah tanggung jawab dari keluarga Su. Maka dia meminta kepada Kaisar untuk menghukum orang-orang itu. Jawab dari Sunan. Tapi apa yang diucapkan oleh Sunan tentunya membuat mereka semua pun sungguh sangat senang karena itu adalah sebuah penghinaan yang diterima oleh kerajaan Yue. Tapi jika mereka menghukum utusan dari kerajaan Kian, itu akan membuat deklarasi perang. Kerajaan Kian memiliki sebuah alasan untuk dapat menyerang kerajaan Yue karena telah menghukum delegasi mereka. Tapi tentunya itu akan sangat amat sulit hingga membuat Kaisar juga bertanya kepada Sunan, apakah Sunan tidak takut jika kerajaan Kian akan menyerang? Dan itu membuat Sunan dia pun bersumpah kalau dia akan menghentikan penyerangan itu dengan pasukan pribadi miliknya. Ucap dari Sunan yang membuat Kaisar dia nggak menyangka kalau ternyata Sunan sungguh berani seperti itu. Tapi tentunya Kaisar nggak mungkin dia mau melakukan sebuah aksi perang dengan kerajaan Kian karena itu akan membuka sebuah front baru hingga membuat Kaisar beralasan kalau dengan cara menghukum mereka bertiga itu belum cukup untuk dapat meredakan amarahku. Ucap dari Kaisar. Tapi di sini untuk Sunan dia memiliki sebuah rencana lain yang lagi. Dia pun mengatakan bagaimana jika mereka mengirimkan sebuah utusan kepada kekaisaran Kian untuk menegur pimpinan mereka dan juga menuntut permintaan maaf kepada kaisar mereka. Dan hal itu pun diterima oleh Kaisar. Tapi tentunya itu akan sangat amat sulit. Ucap dari Kaisar. Tapi di sini Sunan dia pun kembali berlutut. Dia pun mengatakan kalau itu semua dapat dilakukan. Ucap dari Sunan. Dan di sini Sunan dia pun mengatakan kalau dia memiliki sebuah hubungan dengan keluarga Jin. Karena keluarga Jin adalah saudara ipar dari keluarga Su. Jadi di sini Sunan dia pun memiliki sebuah rencana untuk dapat mengirimkan Shelang karena dia ahli dalam hal penaklukan wilayah. Karena dia telah berhasil mendapatkan kota Nuzhou. Jadi aku merekomendasikan Shelang sebagai utusan dari kerajaan Yue untuk menegur Raja Qian dan membangun kembali kuil kita di tempat mereka. Ucap dari Sunan. Dan hal itu pun tentunya membuat mereka semua pun shock ketika mereka mendengar kalau Sunan langsung mengincar Shelang. Nah itu membuat Sunan dia pun tahu kalau ini semua akan membuat Shelang dia mendapatkan masalah dengan kerajaan Qian. Dan untuk Kaisar dia juga nggak menyangka kalau ternyata Sunan dia benar-benar sekejam ini. Dia langsung mengincar Shelang. Nah ketika Kaisar dia mengirim Shelang ke Kekaisaran Qian untuk menuntut pembalasan, tentunya itu akan membuat Shelang dia bakal oleh Kaisar Qian. Namun apa yang diucapkan oleh Sunan dapat diterima oleh para penasehat Kaisar. Mereka semua pun mendukung untuk dapat membiarkan Shelang menjadi utusan bagi Kekaisaran Yue untuk menuntut kerajaan Qian. Dan para penasehat mereka pun setuju untuk mengirimkan Shelang menuntut itu semua. Dan hal itu pun juga dimanfaatkan oleh putra mahkota dan juga pangeran ketiga untuk dapat menyingkirkan Shelang karena mereka tahu kalau Shelang sangat berbahaya dan Shelang tidak ada di pihak dari mereka. Jadi mereka pun setuju untuk mengirimkan Shelang sebagai utusan kerajaan Yue untuk menuntut tanggung jawab dari kerajaan Qian. Hingga membuat Kaisar dia pun tahu kalau ini adalah sebuah mimpi buruk untuk Shelang karena Shelang harus menjadi utusan kerajaan Yue menuntut kepada Kekaisaran Qian untuk bertanggung jawab atas yang telah dilakukan oleh utusan mereka. Dan tentunya utusan kerajaan Qian yang akan dihukum kek. Dan ketika Shelang datang ke sana sebagai utusan, tentunya Shelang pasti juga akan dikek. Dan itu membuat Kaisar dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya untuk Shelang. Dan untuk Kaisar, apakah dia akan tetap mengutus Shelang atau dia akan mencari cara lain untuk dapat menyelamatkan Shelang? Karena memang Shelang adalah di pihak dari dirinya juga ingin menghancurkan keluarga Su sama dengan apa yang diinginkan oleh Kaisar. Akan kita bahas di part lanjutannya aja. Apakah Shelang akan dikirim ke kerajaan Qian ataupun tidak? Akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.